Bagi Anda yang ingin berangkat haji menggunakan seragam batik, kemudian diantar tetangga rame-rame ke bandara, setelah itu pulang dapat gelar haji, saran saya jangan tonton video ini. Kali ini saya akan berbagi trik kepada Anda bagaimana melaksanakan haji secara mandiri dengan aman dan tidak beresiko. Haji secara mandiri ini adalah haji yang dilaksanakan oleh orang per orang, tidak diatur oleh pemerintah atau haji reguler ataupun haji furodah. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah visa. Belilah visa kepada orang-orang yang memang Anda kenal atau Anda yakini bahwa dia ini berpengalaman dalam hal visa. Karena tidak satu, tidak dua orang yang pernah tertipu visa oleh temannya sendiri. Ternyata temannya ini membelikan visa kepada orang yang baru dia kenal dan dia tidak tahu track record dari temannya ini. Sehingga dengan alasan yang gampang dia katakan kita tertipu. Tetapi kalau tertipunya cuma 10 ribu, 20 ribu itu nggak masalah. Tetapi kalau tertipunya hingga 30 juta, ini akan menjadi masalah. Maka pertama penting Anda perhatikan visa. Untuk masuk ke Saudi Arabia, pemerintah Saudi menyiapkan macam-macam visa. Ada visa mujamalah, ada visa furoda, ada visa haji, ada visa tenaga kerja, ada visa turis. Nah, kita tinggal pilih visa yang mana yang akan kita beli untuk masuk ke Saudi Arabia. Tapi saya lebih cenderung tidak mau memakai visa pekerja. Saya pernah beberapa tahun lalu pakai visa pekerja, saat saya mau keluar, kita harus laporan dulu kepada PT yang mengeluarkan visa kita di sini. Kita sudah scan jari, baru kita bisa berangkat. Nah, pada waktu itu saya ingin pulang lebih cepat. Setelah hajian, setelah lempar jamrat, napar sani, saya mau langsung pulang. Ternyata nggak bisa. Karena PT-nya masih tutup kantornya, mereka buka setelah 10 hari hajian, sekitar 20 Zulhijjah. Jadi saya harus nunggu 10 hari setelah hajian, baru saya bisa scan jari. Kemudian maka visa saya dianggap saya tidak melarikan diri dari majikan di Saudi Arabia. Nah, untuk visa ini memang kita harus beli dengan teman-teman yang memang kita kenal. Ya, kemudian perlu diketahui harga visa ini dia itu bertahap-tahap naiknya. Kalau kita beli bulan Rajab umpamanya sekian juta, nanti bulan Sa'ban sekian juta, Ramadan apalagi, Syawal apalagi, dekat haji apalagi. Sebenarnya harga visa ini tidak mahal. Hanya saja para broker ini mencari kesempatan dalam kesempitan karena mereka tahu orang akan berhaji, maka mereka jual visa dengan harga mahal. Visa furoda saja contohnya pada tahun 2022 kemarin itu dikeluarkan tanggal 30 Zulkaidah. Sementara travel dengan PD-nya membeli tiket untuk tanggal 1. Jamaah sudah kumpul di bandara. Akibatnya karena visa keluar tengah malam, dijual dengan rebutan. Akhirnya harga visa yang biasanya mereka jual 6.000 satu visa, menjadi 8.000, bahkan terakhir katanya 12.000. Nah, travel yang duitnya banyak, maksudnya jamaahnya duitnya banyak, dia tinggal minta, Pak mau nambah 100 juta nggak Pak? Mau berangkat. Yang nggak mau bergelimpangan. Jadi makanya saya mungkin, kalau Allah izinkan, saya tidak akan pernah lagi mau pakai visa furoda. Karena saya nggak mau kita squat jantung, ya. Karena visa furoda ini keluarnya di akhir-akhir. Maka saya memilih visa turis. Visa turis, kita bisa tinggal 1 tahun di Saudi, bisa bolak-balik 1 tahun di Saudi, dan setelah kita beli, kita sudah langsung pegang visa. Jadi kita sudah tahu nasib kita ke depan itu seperti apa. Kalau visa furoda, kita udah bayar, visanya keluar nanti di dekat-dekat hari Arafah. Jadi jantung kita itu nyut-nyutan terus, jadi nggak bisa tidur kita dibikinnya. Selain visa, tiket. Tiket kalau di musim haji, kita jangan beli tiket penerbangan Jakarta-Jeddah. Ini akan timbul masalah. Anda boleh lihat sendiri kenyataannya nanti, tanggal 1, 2, 3 Zulhijjah. Kalau travel ini masih membawa jamaah haji tanpa antri, mereka tidak menggunakan visa furoda, biasanya mereka ini akan menggunakan jalur-jalur main mata gitu. Kalau tidak, mereka tidak akan diberangkatkan. Maka untuk tiket, jangan beli Jakarta-Jeddah. Bisa dibeli Jakarta Malaysia dulu, Jakarta Singapura, atau Jakarta Bangkok. Dari Bangkok kita kamuflase. Jadi jangan langsung direct dari Jakarta Riyadh. Itu juga akan menimbulkan resiko. Maka kita main aman aja. Jadi kalau kita dari Bangkok, umpamanya kita beli tiket Bangkok Jordania Riyadh, Bangkok Kuwait Riyadh. Maka imigrasi saat dia menanyakan kode penerbangan terakhir, dia tanya dari mana? Tinggal dijawab saya dari Kuwait, kode penerbangan 337 umpamanya. Saya dari Jordan. Nah, untuk Jordan sebaiknya jangan deh. Karena Jordan termasuk negara yang diawasi saat musim haji. Jadi ada 4 negara yang diawasi saat musim haji: Indonesia, Mesir, Jordan, dan Irak. Nah, ini rombongan-rombongan orang-orang yang memang datang ke situ memang buat hajian. Untuk tiket penerbangan sebaiknya dibeli untuk tanggal-tanggal pertengahan bulan Zulkaidah. Karena 25 Zulkaidah itu sudah banyak razia-razia untuk mengawasi orang-orang masuk ke dalam kota Mekah. Tapi ini juga ada caranya. Biasanya sebelum tanggal 25 Zulkaidah itu belum ada penertiban orang yang datang ke kota Mekah. Maka kita bisa dengan aman. Tetapi kalau kita memang sudah mepet kemudian ketemu taptis, roblok polisi, biasanya dari Jeddah sampai ke Mekahnya ada 5 grup, ya. Maka caranya kita gunakan taksi tempatan. Itu harganya mahal, sekitar 500 real untuk sampai ke Mekah. Tapi dengan catatan, di dalam ransel kita jangan ada ihram, jangan ada kain ihram. Karena nanti di tengah perjalanan saat ditanya oleh polisi, mereka jawab kami mau ke Taif atau kami mau ke Yanbuk. Jadi tidak ke Mekah.
Nah, tetapi apabila polisinya meriksa, menggeledah tas, kemudian ketemu ihram, dia bilang, ente mau haji, masa bilangnya ke Taif? Jadi, caranya seperti itu. Namun, kalau Anda sudah kepepet waktu, kemudian ingin masuk menggunakan kereta, Anda bisa menggunakan kereta api dari Madinah menuju Mekah. Tetapi jangan ke Mekahnya, ke Jeddah dulu. Jadi, Madinah, Jeddah, Mekah. Saat Anda di Madinah, kalau Anda tiketnya ke Jeddah, Anda akan diminta tasreh. Maka Anda bilang mau ke Jeddah. Nah, karena tiketnya online, umpamanya tiket Madinah Jeddah, Anda gerbong 1, ya. Kemudian saat perjalanan atau sebelumnya langsung lagi beli Jeddah Mekah. Nah, dilihat gerbong 2 umpamanya. Sesampai di Jeddah, jangan keluar stasiun. Karena kereta itu juga yang akan berangkat ke Mekah. Karena tiket Jeddah Mekah Anda gerbong 2, ya pindah ke gerbong 2. Jadi tidak ada pertanyaan tentang tasreh jika Anda mensiasati perjalanan seperti ini. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah tasreh. Tasreh ini bisa kita numpang beli sama travel-travel yang mengeluarkan visa itu gitu. Jadi kita sama dia tuh hanya beli visa dan tasreh. Tasreh itu sebaiknya beli di Mekah. Kenapa? Kita kan tidak tahu nih, tidak ada yang menjamin haji seseorang itu tidak ada menjamin. Tetapi seandainya kita batal melakukan keberangkatan, kita tuh hanya rugi di tiket dan visa gitu. Andaikan rugi, itu paling 50 jutaan ruginya. Kenapa? Karena Anda masih bisa bolak-balik umroh, karena visa ini setahun, ya. Jadi kalau kita bayar dengan travel umpamanya, dibandingkan haji mandiri, kalau rugi itu sampai 300 juta, ya kan? Tapi kalau haji mandiri ini kita atur pendanaannya itu, kita beli tahap per tahap sesuai keadaan yang berlaku. Nah, setelah mendapatkan tasreh, baru kita atur di mana kita harus tinggal. Tinggal Anda lagi pilih. Mau tinggal di dekat haram atau jauh, mau ngontrak atau seperti apa. Tapi rata-rata di musim haji semua menjadi mahal. Kalau di musim haji, harga kamar hotel itu bukan per kamar, tapi per tempat tidur. Dan dia tidak menjual kamar harian. Dia menjual kamar itu per event. Umpamanya dari tanggal 25 Zulkaidah sampai 10 Zulhijjah. Kalau kita minta 3 hari juga dikasih. Tapi tetap bayar 25 Zulkaidah sampai 10 Zulhijjah. Maka harga itu sekitar ya mungkin sekitar 15 jutaan. Kemudian makan saat musim haji itu mahal. Kalau jamaah umroh biasanya makan itu hanya 45 real 3 kali sehari. Tapi kalau jamaah haji itu 60 real. Jadi makan satu hari itu sekitar 250 ribu. Jadi untuk kawan-kawan yang lihat haji tanpa antri, boleh deh bergabung sama kita urus sama-sama ya. Tapi jangan dekat-dekat bulannya. Kalau sudah mulai masuk Saban, Ramadan, ini harga jadi mahal. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin gabung dengan haji tanpa antri, kawan-kawan tinggal siapkan scan paspor, scan KTP, kemudian scan KK dan vaksin 1, 2, 3. Kemudian kita mau apa visanya, nanti visanya akan keluar, kita PFS di Jakarta, setelah itu sudah aman. Yang penting kita udah pegang visa. Penting, visa ini sebaiknya dibeli jauh-jauh hari, karena kita bisa turis dan untuk tinggal setahun. Visa ini harganya makin bulan makin mahal. Rajab sekian, nanti Saban masuk makin mahal. Ramadan masuk makin mahal. Syawal apalagi, karena mereka tahu visa ini akan digunakan untuk berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci.